budaya, menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Oh, mimisan ya? Udah ditangani loh, agak gagah. Nah. Gimana kabarnya? Sudah senang ya lihat timnas kita? Dua sama luar biasa. Kemarin berapa? Tadi 2-0. Sekarang 2-2 nggak apa-apa. Tetap semangat ya, bro. Tetap semangat. Jadi ada nggak masuk nggak habis nonton timnas? Tidak ada. Lengkap 29 orang. Make up? Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Kak ketua kelas bisa mimpin doa. Ya. Persiapan berdoa dimulai. Oke, sudah berdua. Kemarin ini tadi sudah didekati ya, udah bersih kok. Tadi sudah bersih. Tapi anak-anak, oke seperti biasa. Tadi belum mendengarkan nyanyian nasional sama sekali dari ini. Biasanya sekolah nyetel, hari ini kita nyetel sendiri di kelas. Oke, semuanya mari kita sendiri. Yang ini berdiri siapa? Ya nggak apa ini. Oke, apa ujian ya? Mari kita menyanyikan lagu kebanggaan kita, lagu nasional, lagu Bagian Negeri, lagu yang sama dinyanyikan tadi malam saat timnas bermain melawan Bahrain di laga AFC 2-2. Meskipun 2-2 tapi kita tetap semangat. Tidak apa ya? Oke. Memang basisnya perlu dikasih latihan lagi. Oke, semuanya siap?
Nyanyi udah ya. Jadi kita akan melaksanakan pembelajaran PKN. Seperti biasa, Bapak ingin bertanya sebelum memulai pembelajaran. Sebuah pertanyaan yang cukup perlu kita tidak berdoa ya. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik untuk kita ulas. Pernahkah kamu semua, kamu merasa tidak jadi? Merasa tidak jadi? Itu tidak pernah. Alhamdulillah, harus bersyukur kali. Nah, ada yang pernah? Ya, Bapak kira Bapak juga pernah merasa tidak adil ya? Apalagi tadi malam ya begadang dia melihat wasitnya. Maksudnya itu nggak adil itu. Nah, apa yang tadi malam Bapak rasakan ketika atau kalian rasakan ketika melihat wasit tidak adil? Oh, nggak adil itu kenapa kalian? Ya, belum tentu. Apa perasaannya kalau kalian tahu kalau kalian tidak diadili? Kecewa, marah, sedih, sakit hati. Sampai galau ya? Jadi kita akan mempelajari hak dan kewajiban dari pertanyaan tadi. Ketidakadilan itu, ini Bapak yang bilang ya. Ketidakadilan itu seringkali muncul karena kita tidak bisa menempatkan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Misalnya kita harus dapat hak, tapi kita nggak dapat. Atau misalnya kita harus melakukan kewajiban, ternyata kita tidak melakukan kewajiban tersebut. Jadi tujuan belajar dari ini adalah kalian harus nih wajib memahami hak dan kewajiban. Yang pertama, poinnya adalah kalian harus bisa nanti setelah pembelajaran ini bisa menjadi contoh apa sih itu hak, apa sih itu kewajiban. Paling tidak di sekolah dan di masyarakat. Lalu setelah itu kalian harus bisa paling tidak menganalisis pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban yang ada di sekolah atau di masyarakat. Pelanggaran hak atau kewajiban di mana maksudnya? Pelanggaran hak itu maksudnya Bapak maksud adalah hak yang harusnya kalian dapatkan tapi tidak mendapatkan. Kewajiban yang harusnya kalian lakukan tidak dilakukan juga. Itu pelanggaran. Ada pelanggaran begitu. Kayak di malam sama banyak sekali pelanggaran ya. Banyak kartu kuning. Kalian jangan sampai di kartu kuning. Lalu yang ketiga, merancang solusi dari kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang ada di sekolah dan di masyarakat. Itu poinnya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kalian harus memahami itu. Benar? Paham kok? Ini yang kita akan mencoba menyimak sebuah video yang bagi Bapak menarik, entah bagi kalian. Menarik. Videonya sebentar aja karena ini adalah video liputan. Tapi ini cukup. Kisah di luar SA, remaja meninggal dikeroyok oknum anggota PSHT di Karangkoso Malang, sempat koma. ASH 17 korban pengeroyokan oleh anggota sebuah perguruan silat di Desa Nijo, Kecamatan Karangkoso, Kabupaten Malang meninggal saat dirawat di Rumah Sakit Tentara RST Dr. Sukaun, Kamis tanggal 12 September tahun 2024. Korban meninggal sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian ia dimakamkan pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di tempat pemakaman umum TPU di Desa Teguharjo, Kecamatan Karangkoso, Kabupaten Malang. Di kediaman korban, tampak ratusan pelayan yang siap mengantar korban ke tempat peristirahatan. Mereka dari keluarga, tetangga, hingga teman sekolah korban di SMK PGRI 3 Malang. Kapolsek Karangkoso, AKP Mosocik yang turut hadir dalam pemakaman mengungkapkan bela sungkawa kepada keluarga korban. Kami dari Polsek Karangkoso berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas korban dari kejadian pengeroyokan perguruan pencaksilat. Sekarang korban sudah dipanggil Tuhan, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan diberikan ketabahan, kata Socik ketika dikonfirmasi. Dirinya membenarkan bahwa korban meninggal dunia setelah kritis di RST
Ia mengalami luka pendarahan di bagian kepala, serta organ tubuh lainnya yang menyebabkan korban tak sadarkan diri. Diberitakan sebelumnya, pengeroyokan ini terjadi kemarin Jumat tanggal 6 September tahun 2024 di Desa Hijau, Kecamatan Karangkoso, Kabupaten Malang. Dugaan sementara, korban dikeroyok karena mengaku sebagai anggota perguruan pencaksilat dengan mengenakan kaos yang diposting di status WhatsApp. Kemudian oleh salah seorang anggota perguruan silat itu dikonfirmasi kepada korban. Namun setelah diklarifikasi ternyata korban warga gadungan perguruan silat. Selanjutnya korban diajak oleh temannya untuk latihan. Rupanya di tempat kejadian itu, korban dikeroyok oleh 9 terduga tersangka hingga mengalami luka-luka. Kisah pilu RSA, remaja meninggal dikeroyok oknum anggota PET. Ini tadi sebuah cerita pilu yang dekat dengan kita. Dan barangkali ya namun juga ya itu hal seperti ini kemungkinan besar bisa juga menimpa saudara-saudara kita, teman-teman kita nanti atau siapapun itu. Jadi kita akan membahas hal yang kewajiban berangkat dari video ini, kisah video ini di Karangkoso. Ada yang sudah pernah ke Karangkoso? Ada yang punya saudara di situ? Atau waktu di mana sih Pak? Enggak ada, jauh kalau sekolahnya di sini. Ini adalah sebuah kisah yang baru lulus yang kemarin ya, bulan lalu kan. Bulan lalu Bapak sudah dikabari teman Bapak yang rumah Karangkoso ya ada pengeroyokan di sini. Jangan ke sini dulu, oh ya Pak ke situ. Jadi hal ini cukup menyayat hati dan ya sedih ya tentunya. Jadi menurut kalian masalah yang sedang terjadi atau sudah terjadi di video ini, masalahnya itu sebabnya apa? Karena apa? Coba tidak sama topik kita kali ini. Ada yang paham? Penyebabnya salah satunya adalah ketidakpahaman si remaja akan kewajibannya di masyarakat. Untuk apa? Salah satunya yang akan kita bahas nanti adalah untuk menjaga setidaknya persatuan, perdamaian. Hal sederhana seperti ngeposting story di WA ternyata malah bisa menyebabkan nyawa melayang seperti ini. Tentu ini sesuatu yang memilukan. Jadi kalau kalian bisa menyambungkan antara kasus ini dengan hak dan kewajiban, apa yang kalian pikirkan biasanya? Ada pelanggaran hak nggak di sini? Ada hal yang tidak terpenuhi maksudnya Bapak? Hak untuk kita bisa berteman, ya kan, berdamai. Kok apa salahnya hanya membalas di WA kan, nggak perlu didatangi gitu. Lalu ada kewajiban yang dilanggar nggak di situ? Kewajiban yang dilanggar. Oke, wajar kalian nggak bisa membahasakan atau mengucapkan karena istilah-istilahnya akan kita pelajari habis ini. Begini, ada kewajiban itu paling tidak ada harus kalian pahami definisinya. Hak itu ini, hak adalah sesuatu yang harus kita terima, seorang terima. Biasanya hak itu diterima setelah apa? Setelah kewajiban. Begitu juga sebaliknya, setelah melakukan kewajiban kita akan mendapatkan hak. Nah, berarti apa itu kewajiban? Adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Oke, bagus. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti ada yang dilanggar terus di situ. Kewajibannya apa? Kalau dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan akibatnya nanti malah nggak
dapat contoh kecilnya, contoh sederhananya, kalian kalau di rumah ini hubungannya sama orang tua dan orang-orang di rumah, nggak harus orang tua sih, sama kakak juga bisa. Kita berkewajiban untuk apa di rumah? Untuk bisa mendapatkan sangu. Sangu itu hak kan? Biasanya kalian pasti paham kalau masalah uangnya. Sangu itu hak kita. Ya, bagaimanapun sebagai anak kan harus orang tua harus membeli kita sangu lah bahasa kita. Bekal gitu. Kalau kita tidak melakukan kewajiban, kita tidak dapat sangu, kita dapat sangu nggak? Kenapa? Kewajibannya berupa apa biasanya? Kalau biasanya beda-beda nih. Kalau bapak dulu, bapak harus menyapu yang ruang ini loh, ruang keluarga itu loh, apa itu? Kalau bapak pagi-pagi nggak nyapu, bapak nggak dikasih uang sapu. Kalau kalian apa? Ada yang buang sampah, harus buang sampah gitu. Masa gak ada? Bersihin kandang ayam, kandang sapi, ngepel ya, cuci piring, mau bisa lah masih cuci piring. Masak nasi, bisa, bagus. Bisa, kalau dulu seumuran kamu belum bisa. Belajar nggak? Belajar kalau nggak malamnya, atau kalau malam nggak belajar, paginya tuh nggak dikasih sangu atau enggak sangunya dikurangi kalau nggak belajar. Kalian gitu enggak? Enggak, oh enak ya, anak zaman sekarang. Nah itulah contohnya hubungan dari kewajiban dan juga hak. Hak dulu atau kewajiban dulu? Kewajiban. Ya, bisa diartikan seperti itu. Tapi nanti tergantung waktu dan tempatnya. Misalnya sekolah nih, hak kita adalah mendapat fasilitas untuk bisa belajar. Kewajiban kita kan belajar. Tapi untuk bisa belajar yang nyaman, yang enak, yang santuy, yang asyik, itu harus dapat ruangan dulu, fasilitas dulu. Gitu. Oke, semuanya lihat PPT. Jadi kesimpulannya apa? Ini harus diingat-ingat untuk kita hafalkan sampai besok. Hal itu merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan dan kewajiban itu tadi adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kelihatan kalau bapak tutupi ngomong gitu, kalau bapak tutupi kamu loh. Karena itu hak dan kewajiban itu punya hubungan yang tidak terpisahkan. Tidak bisa dipisahkan tuh, bapak nggak stop pengen ini atau pengen ini melakukan kewajiban toh nggak bisa dikatakan gitu, nggak boleh. Dan memang nggak bisa, bukan tidak boleh. Itu harus emang selalu terikat. Kalau habis melakukan ini, habis kerja gaji, habis bersih dikasih ribuan sama orang tua. Gitu. Setelah itu kita akan contohnya. Contohnya ini contohnya bapak kasih sedikit aja. Nanti kalian pasti jauh lebih memahami contoh hak dan kewajiban di sekolah. Di sekolah, contohnya kita dalam menerima ilmu. Menerima ilmu itu guru, bapak, Pak Indra, Bu Evi dan yang lain-lain itu berkewajiban untuk memberikan ilmu kepada kalian dan kalian itu punya hak untuk dikasih ilmu. Ilmunya berupa ya materi seperti ini ilmunya, enggak yang lain-lain materi. Kalau kalian agak nyeleweng rame diperingatkan, kalau ngomong sendiri ya dijewer, itu juga termasuk bagian dari pendidikan pembelajaran. Atau kalian punya hak untuk bertanya, nggak apa tanya ke guru. Biasanya kan juga tanya ke Pak Indra sih. Nah, terus tadi mengatakan fasilitas banyak berupa waktu, berupa ruangan ini, fasilitas kursi, meja. Kalau ada wifi, boleh pakai wifi nggak ya di sini? Kalau aku nggak nyaut ya, tergantung kelas ya. Nggak tahu. Itu harus di proyektor, kalian boleh sebenarnya kalau ada kebutuhan seperti ini atau kegiatan
kewajiban sekolah. Kewajiban sekolah itu contohnya adalah menaati peraturan sekolah. Lalu hadir tepat waktu. Kalian harus hadir tepat waktu, nggak boleh telat. Kalau telat di kelasnya ini ada sanksi apa dari lainnya? Tidak ada. Ada lah. Katanya suruh beli permen. Juga dihilangkan. Terus sopan sekolah. Sopan ya sering diajari Pak juga, indikasinya nggak boleh diangkat. Kalau belum menerangkan, jangan ngobrol sendiri, jangan mana. Sering diajari Pak juga. Kalau melanggar ini apa yang terakhir ini? Sepak nggak apa ini? Nggak sepak. Disuruh keluar, ya enak. Nggak enak. Nah itu di sekolah, terus di masyarakat ada apa? Nah kalian kan masih kecil kan, masih kecil. Yang kalian di masyarakat itu apa? Yang pertama boleh mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat itu seperti apa? Misalnya berbicara, ngasih pendapat ke orang lain. Itu di ruang desa misalkan, desa kalian boleh tuh ngobrol ke kepala desa, ngobrol ke perangkat desa. Kalian tahu nggak ya? Kenal nggak kepala desa ini? Kepala lurah ya ini, lurah, terus ngobrol sama tetangga, berpendapat juga termasuk minta saran, minta fasilitas ke kelurahan, kelurahan minta apa Pak, saya butuh ini, diantarkan ke sini, ke rumah sakit misalnya, itu juga termasuk. Terus beragama, typo ya, beragama ini enggak ada beragama dan beribadah. Kalian semua boleh menganut kepercayaan, keyakinan atau agama apapun yang diperbolehkan oleh pemerintah di Indonesia. Apapun itu. Jadi bahkan nggak harus agama. Kita punya saudara di Jawa Barat itu suku Baduy. Apa agama mereka? Agama mereka mungkin di KTP bisa Islam, bisa Kristen, tapi kalau di keyakinannya mereka kan tidak ada, berbeda, punya Tuhan, penyebutan Tuhan yang berbeda, punya cara ibadah yang berbeda, itu yang dinamakan keyakinan. Jadi kita juga sebagai masyarakat bebas untuk menganut agama keyakinan yang kita yakini. Lalu mendapat pertama di mata hukum. Nah ini menyangkut hal tadi, kasus tadi kalau kalian perhatikan, apakah si korban itu mendapatkan persamaan hukum, maksudnya persamaan hukum itu dilayani oleh hukum, diproses hukumnya, diusut, pelakunya dipolisikan, itu namanya diperlakukan oleh hukum. Kira-kira sampai tadi ada polisi yang datang, apakah korban tadi sudah diperlakukan dengan baik oleh hukum sesuai dengan hukum yang berlaku? Sudah belum? Sudah, soalnya polisinya sudah merespon, sudah bergerak cepat, pelakunya juga sudah diketahui dan sudah diringkus begitu. Nah itu bukan hanya korban saja, kita semua juga berhak dilayani oleh hukum. Seperti kalau kita nanti kalau kalian sudah umur 17 tahun, sudah mulai kenal ini ya, anime, udah kenal anime, sudah kenal film, bisa download film sendiri, sudah 17 tahun kan. Terus bisa boleh naik motor tuh, naik motor. Saya Bisma ini pasti ranking. Oh nggak tahu kan? Andre apa ranking? Tahu habis. Cium cilik ya, belum pikiran. CRF. Kok mobil bisa? CRF ya kok? Motor ya? Nah itu maksudnya Bapak adalah kalian semua, kita semua, Bapak juga, itu juga dilindungi oleh hukum. Nah, kewajibannya apa kita di masyarakat? Kita harus melindungi hukum karena hukumnya kan berlaku. Kalau Bapak kan biasanya naik motor harus pakai helm. Juga apa ya hukum yang berlaku? Apa ya? Masih kecil soalnya. Nah sepeda lo gak ada aturan nih, harus pakai helm. Wah enak ya kalian masih kecil.
Harus pakai harus punya SIM, harus punya STNK, harus punya ya, berbagai macam. Itu termasuk gedung tinggi, Bapak harus sama gedung. Lalu menjaga kelestarian lingkungan, termasuk di rumah, di desa kalian, di lingkungan MPR kalian itu harus dibersihkan. Makanya kalian harus benar-benar membantu orang tua membersihkan rumah. Lalu menjaga kesatuan dan keamanan. Gitu. Kesatuan dan keamanan termasuk hal tadi dari kasus yang tadi itu kita dapatkan ada yang dilanggar dari situ, kesatuan dan kesatuan kita. Itu yang tadi bakal maksud bahwa ada yang kewajiban yang dilanggar oleh pelaku, yaitu menjaga kesatuan dan keamanan. Dan Bapak harus share sebuah oh iya, kalian tahu prank nggak? Prank itu umpatan. Pasal kalau capek itu prank. Kalau di sini apa? Mau ngomong kok, malam mau ngomong tuh. Alah. Bapak banyak ngobrol ya. Kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, itu dulu. Bapak mau bagi KBD. Bapak tunggu ya nomornya, urutannya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, number 1, number 2, number 3. Perhatikan caranya mengerjakan. Ya, coba semua. Ya, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5. Ada makan dulu. Jadi cara mengerjakan adalah seperti biasa sih. Seperti biasa kita harus mengisi identitas sesuai anggota kelompok. Ditulis ya sininya 1, 2 atau berapa. Lalu nama anggota kelompoknya, terus dibaca dulu tujuan pembelajaran. Sudah ya, yang halaman 1 sudah paham? Gampang. Lalu halaman 2 dibaca tujuan pembelajarannya. Tujuannya adalah sama seperti yang Bapak jelaskan di sini tadi. Harus bisa kasih contoh hak dan kewajiban di sekolah dan di masyarakat, terus analisis permasalahan masalah di sekolah itu apa dan kewajibannya, terus kasih solusi dari masalah tersebut, terus petunjuknya. Yang pertama, kerjakanlah KBD berikut secara berkelompok, harus berkelompok loh ya, jangan dikerjakan sendiri. Jadi caranya mengerjakan nanti di rolling, sudah misalnya si A bisa mengerjakan 1 ini, nanti si temannya yang lain mengerjakan 2, terus berikutnya juga gantian lah di rolling, diputar mau. Lalu isi kolom identitas sudah, terus amati isi dari LKPB, juga simak penjelasan dari guru. Lalu kerjakan LKPD sesuai dengan instruksinya. Ada instruksinya di setiap itu ya, nomornya ya, ada arahannya. Lalu dipresentasikan setelah semua terjawab.
sangat mudah kalian pasti bisa. Kamu tuh mau di mana? Mau apa? Ya, damai, jangan kesatuan. Kesatuan itu aja, jangan kesatuan.
Sudah semua? Ya, juga. Sudah semua? Dilanjut sama yang lain. Ya.
Bella dapat lembar keberapa? Berapa apa ini? Terakhir. Kurang apa? Itu terakhir. Apa lagi? Mau pas enggak? Caranya nanti itu apa? Kan ini harusnya gimana? Terus apa? Nanti kesel. Oh, yang biasanya itu siapa? Oh, Pak bisa masuk depan nggak ambil duluan? Oh, Pak Bisa. ya maju sini. Kalian kembali masukkan. Kalian masuk dengan Pak Tim. Ayo. Dan ayo. Ayo dulu. Nanti kan ini kan
kelompok Pak sini. Pak sekarang juga Pak. Dan yang lain yang belum selesai sambil memperhatikan. Yang satu nulis, yang lain. Halo, kelompok yang lain. Kelompok yang lain memperhatikan kelompok yang prestasi. Yang tulis bikin pakai ujung Nah, silakan dari dulu. Ada pertanyaan jawab nih. Buat teman-teman kelompok yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau ditambahkan? Yaitu perkenalkan namanya, terus silahkan ditanyakan apa pertanyaannya yang disampaikan. Dengaran? Ya yang nyari. Nah itu pertanyaannya, apakah tiket termasuk kewajiban? Silakan dijawab. Ya. Ya, tiket adalah kewajiban. Ya itu. Yang waktunya mepet, silakan tutup lagi. Yang lain memperhatikan ya, ada yang belum selesai dah? Sudah selesai? Belum. Yang lulus siapa? Kamu. Ya, yang lain bisa memperhatikan. Disampaikan. Oke.
kebenaran. Yang lain perhatikan lo ya. adalah hal yang kita dapatkan sesudah melakukan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Berikan hak yang sudah kalian terima dari kewajiban yang kalian lakukan di sekolah. Kewajiban kalian memakai uang seragam sekolah, hak mendapatkan membuat pelajaran sesuai jadwal. Mendapatkan lingkungan yang nyaman, kita tidak boleh memainkan mainan saat pelajaran. Hal dapat dicegahnya kepada guru. Aktivitas dua. Tuliskan pelanggaran hak dan kewajiban yang kelompok kalian temukan hari ini. Hak yang tidak terpenuhi adalah menggunakan bukunya. Kewajiban yang tidak terpenuhi adalah Jenny tidak izin meminjam buku. Jadi saya mengembalikan buku yang dipinjam dan meminta maaf kepada Anies karena tidak meminta kepada Anies. Oke, karena ini sudah tadi saya sampaikan. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada. Ya, karena waktunya, mari ditutup terlebih dahulu. Kita lanjutkan kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo segera, karena waktunya bagus. Segera. Di sini nggak apa-apa. Ya bisa dimulai. Jangan nyanyi ya suaranya. Pikirkan
Jadi penyampaian presentasi dari kelompok berapa? Kelompok 2. Jadi untuk mempersingkat waktu ya karena sudah jam segini. Sekarang itu kita lanjutkan kelompok berikutnya. Tapi
pertanyaan? Dari semua tidak. Oh, oke. Bantu mempersingkat waktu ya. Ya silakan itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mencukupi presentasi sesi presentasi kali ini. Ya, Bapak. Nah, berarti ya Bapak. Ya. Jadi kita sudah belajar banyak hal terkait dengan ini semua, hal yang kewajiban. Maka sudah saatnya kita apa namanya, Bapak kasih soal untuk dia kalau kita. Soalnya mudah, ada 10, silakan dijawab. 10 Jangan lupa dikasih nama ya. Sabar, sabar. Kemudian cukup. Ada belum dapat? Enggak ngomong. Maaf, maaf. Ada yang sudah selesai? Jangan, nama lengkap. Terus sama, ya. Sendiri-sendiri dong Bapak. Mudah kok soalnya berbasis. Itu Bapak ambil dari apa yang Bapak terangkan, bahasa-bahasanya juga mudah. Ada yang sudah selesai, bisa dikumpulkan ke saya. Namanya udah. Namanya
kelompok 4, kelompok 3, kelompok 5. Pak, ngobrolin apa Pak? Tepuk semangat. Kita akan merefleksikan kembali. Gak ada suara selain suara Bapak. Yang lain membagikan Bapak. Jadi kita sudah bahas tadi. Apa itu Pak? Nah, itu apa? Oke, kewajiban itu apa? Bisakah Bang dipisahkan sama kewajiban? Tidak bisa, karena kalau kita mengerjakan kewajiban, kita layak dapat H. Kalau kita ingin dapat H, kita harus mengerjakan kewajiban. Contohnya di sekolah, kewajiban kita apa? Piket kelas. Kalau piket kelas kita dapatkan, berarti kita adalah mendapatkan ruangan yang bersih, yang nyaman, seperti itu. Di masyarakat juga kita harus menaati apa yang kita taati, salah satunya dia. Ya. Aturan harus kita taati gak? Ya, aturan termasuk. Itu juga. Jadi itulah yang harus kita taati. Kalau kita taati aturan, kita juga dapat lingkungan masyarakat yang nyaman, tentram, dan tidak gampang dikeroyok seperti video tadi. Semuanya menghadap ke Bapak. Kalau Bapak ngomong tuh diperhatikan jadi apa yang menurut kalian nih? Belum disampaikan Bapak, apa sih yang jadi kesulitan kalian dalam mengerjakan atau belajar hari ini, hak dan kewajiban hari ini? Apa kesulitannya? Ya, karena materinya dekat dengan kalian ya, juga termasuk video yang hari ini Bapak tampilkan juga video yang barangkali dekat dengan kalian ngerti organisasinya atau perguruan silatnya, kalian ngerti kalau kita bagaimana, remaja juga yang masih korban dan juga pelaku. Gimana perasaan kalian selama ikuti kegiatan hari ini? Oke, meskipun timnas 2 set kan tidak hadir, tetap semangat ya, tetap ya oke lah, tidak apa-apa. Oke, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Next time kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika seperti itu di pertemuan selanjutnya. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa karena ketua kelas kita sedang bertugas tugas negara diwakilkan oleh wakilnya. Apa siapa? Kak, ya Kak, bikin doa Kak. Selamat pagi, mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.